warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Siti Nuraini. Di sini saya berasal dari kelas 2 cabang Masistikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal sediaan salep anti jerawat. Yang pertama ada jurnal uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong atau Andredera cordifolia tennis terhadap bakteri Propionibacterium asnes yang diteliti oleh Agung Nur Cahyanta dan Nila Yuliana pada tahun 2018, penerbit Jurnal Para Pemikir volume 7 nomor 2. Untuk latar belakangnya, jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Biasanya diberikan antibiotik yang dapat membunuh bakteri dan menghambat inflasi, contohnya tetrasiklin, erythromycin. Sementara itu, penggunaan obat antibiotik dalam jangka panjang selain dapat menimbulkan resistensi juga dapat menimbulkan kerusakan organ dan imunohipersensitivitas. Nah, di sini pada jurnal ini dijelaskan bahwa dalam daun binahong ini memiliki kandungan metabolit sekunder yang meliputi planoid, saponin, alkaloid, polifenol, monosakarida, termasuk L-arabinase, D-glaktose, dan reramonase. Daun binahong ini juga memiliki aktivitas antioksidan, asam askorbat, dan senyawa fenolik, dan senyawa tersebut ini memiliki kemampuan untuk melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, untuk formulanya kita bisa menggunakan daun binahong, tentunya PG400, PG4000, Oleum citri, dan Nifagin. Nah, sebelum kepada hasil, kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasinya dilakukan uji antibakteri salep ekstrak daun binahong menghasilkan urutan formula yang memiliki zona hambat paling besar. Nah, dari evaluasi tersebut dihasilkan ester etanol yang dihasilkan warna hijau pekat serat 107,9 gram dengan rendemen maksudnya 23,97%. Berdasarkan uji aktivitas yang tadi, terlihat adanya daerah bening yang di sekitar kertas cakram. Daerah bening ini merupakan daerah hambat salep ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium asnes. Uji aktivitas antibakteri ini menghasilkan urutan formulasi yang memiliki zona hambat paling besar pada formula 3 dengan diameter rata-rata zona hambat 22 mm, kemudian formula 2 dengan diameter hambat rata-rata zona hambatnya 19,6 mm, dan yang terakhir formula 1 dengan diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol ini daun binahong memiliki daya hambat kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium asnes. Penentuan ini berdasarkan literatur Davis dan Stout yang menyatakan bahwa kriteria daya antibakteri sebagai berikut. Yang pertama adalah daerah hambat 20 mm atau lebih termasuk sangat kuat, daerah hambat 10 sampai dengan 20 termasuk kategori kuat, daerah hambat 5 sampai dengan 10 mm termasuk kategori sedang, dan daerah hambat 5 atau kurang termasuk kategori lemah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada jurnal formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya Charissa papaya L terhadap bakteri Propionibacterium asnes yang diteliti oleh Rahma Wida Putri, Riki Hardiansah, Jaka Supriyatna.
Supriyanta, diterbitkan pada tahun 2020, penerbit Permagazine volume 7 nomor 2. Latar belakangnya, ekstrak etanol 96% daun pepaya Carchira papaya L memiliki aktivitas farmakologi sebagai antibakteri, anti-limitik, anti-malamalia, dan anti-inflasi. Aktivitas tersebut diduga disebabkan kandungan kimia yang terdapat di dalam ekstrak. Salah satunya senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun pepaya adalah alkaloid kafein yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Peneliti bertujuan untuk mengetahui sifat fisik sediaan salep dan pada konsentrasi berapakah sediaan salep ekstrak etanol 96% daun pepaya ini mempunyai aktivitas yang paling optimal terhadap bakteri Propionibacterium asnes. Jenis penelitian ini yaitu penelitian secara eksperimental dengan analisis secara deskriptif pembuatan ekstrak daun pepaya dilakukan dengan metode meserasi yang kemudian digunakan sebagai zat aktif pada sediaan salep anti jerawat dengan konsentrasi formula 1 5%, formula 2 10%, dan formula 3 20%. Bahan yang digunakan tentunya ada daun pepaya sebagai zat aktif, PEG 400 dan PEG 4000, Nevagin, etanol 96%, Aquades, dan minyak jeruk. Untuk evaluasinya dilakukan uji organoleptik bertujuan untuk mengetahui sifat fisik salep dengan dengan mengamati adanya perubahan warna, bentuk, dan bau yang terjadi selama penyimpanan. Yang kedua ada uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan mengetahui bahan-bahan sediaan salep tercampur dengan merata atau tidaknya. Terus yang ketiga ada uji pH bertujuan untuk mengetahui berapa nilai pH yang terdapat pada sediaan. Nilai pH tidak boleh terlalu asam karena dapat menimbulkan kulit bersisik, dan juga tidak boleh terlalu basah karena kulitnya bisa bersisik. Kalau untuk asam kulitnya akan mengiritasi kulit gitu. Dan pH normal yaitu pada 4,5 sampai dengan 6,5, dan standar nasional Indonesia atau SNI 16-4399-1996 mengenai mutu sediaan pelembab pada kulit yaitu pH 4,5 sampai dengan 8. Dan selanjutnya ada pengujian viskositas berfungsi mengetahui viskositas kekentalan salep. Viskositas merupakan parameter yang menggambarkan tentang besarnya tahanan suatu cairan yang mengalir. Semakin besar tahanan, maka viskositas juga semakin besar. Sediaan salep ekstrak etanol 96% daun pepaya yaitu terjadi penurunan nilai viskositas pada semua formula setiap minggunya. Berdasarkan syarat mutu sediaan kulit menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI 1995, nilai viskositas untuk sediaan kulit yaitu 2000 sampai dengan 50.000 CPS, maka semua formula sediaan salep telah memenuhi syarat. Yang selanjutnya ada pengujian daya sebar salep bertujuan untuk mengetahui luas sebaran sediaan salep yang dibuat. Semakin besar daya sebar maka semakin bagus sediaannya. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa daya lekat sediaan salep semua formula dengan durasi penyimpanan selama 4 minggu telah memenuhi persyaratan. Adapun syarat daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik. Hasil penelitiannya, ekstrak etanol 96% daun pepaya atau Carchira papaya L dapat diformulasikan menjadi sediaan salep anti jerawat dengan variasi konsentrasi F1 5%, formula 2 10%, dan formula 3 20%, dan memiliki karakteristik fisik yang baik meliputi organoleptik, homogen, pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat. Akan tetapi
tidak memberikan hambatan terhadap pertumbuhan bakteri Prophylloxybacterium asnes. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada efektivitas ekstrak etanol daun mahang atau Masaranga triloba sebagai anti jerawat. Penelitinya Husnul Warnida Dewi Mustika Supomo dan Yulia Sukawati. Pada tahun 2018 diterbitkannya penerbit Jurnal Peneliti Ekosistem di Dipterocarpa volume 4 nomor 1. Latar belakangnya, peradangan asne atau jerawat disebabkan oleh bakteri Propionibacterium asnes. Pengobatan jerawat biasanya menggunakan antibiotik, tetapi penggunaan antibiotik jangka panjang dapat menimbulkan resistasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk mengurangi resistasi tersebut pada bakteri dilakukan pencarian alternatif antibiotik dari bahan alam, yaitu daun mahang atau Masaranga triloba. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat KHM atau kadar hambat minimum dan KBM kadar hambat minimum dari ekstrak etanol daun mahang muda terhadap bakteri Propionibacterium asnes simplicia daun mahang muda. Diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70%. Konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,5%, 5%, 10%, dan 20% dengan kontrol positif clindamycin 0,1% dan kontrol negatif menggunakan positif clindamycin. Kontrol negatif menggunakan DMSO. Pengujian ini dilakukan dengan metode difusi cakram. Data pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun mahang muda dianalisis secara statistik dengan metode uji ANOVA. Nah, untuk formulanya, bahan yang digunakan dalam pembuatan ini yang pertama ada air suling, amil alkohol, daun mahang muda, DMSO, etanol 7%, HCl2N, kertas cakram, clindamycin 0,1%, Muller, Hinton, agar, reaksi Mayer, reaksi Bouchard, reaksi drag and drop, serbuk Mg. Dilakukan uji aktivitas antibakteri. Antibakteri ini yang ditunjukkan oleh ekstrak daun mahang muda disebabkan oleh senyawa yang terkandung di dalamnya, yaitu flavonoid, tanin, steroid, dan fenol. Flavonoid ini bersifat polar sehingga lebih mudah menembus lapisan peptidoglikan yang juga bersifat polar pada bakteri gram positif daripada lapisan lipid yang non-polar. V. asnes merupakan bakteri gram positif. Dinding sel dan membran sitoplasma bakteri dapat dirusak oleh flavonoid. Nah, untuk hasil penelitiannya, jenis metabolit sekunder dalam daun mahang ini berbeda dengan jenis metabolit sekunder dalam daun mahang tua berbeda dengan jenis metabolit sekunder dalam daun mahang tua. Menurut penelitian Sari dan Saleh pada 2015, daun mencarangan Tanarius tua positif mengandung senyawa alkaloid, planoid, fenolik, dan setoloid. Pada penelitian ini tidak ditemukan senyawa tersebut. Senyawa alkaloid dalam daun mahang muda. Hal ini disebabkan daun mahang muda masih dalam proses perkembangan dan pembelahan sel. Kandungan metabolit sekunder dalam meningkat pada fase generatif berkaitan dengan bertahan tanaman terhadap patogen dan untuk menarik serangga penyerbuk. Nah, untuk selanjutnya ada pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak. Temulawak
penerbitnya dari Selvi PJ Ulayan Yos Bane Ririn Asulatan. Nah, temulawak ini merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat untuk mengobati jerawat. Salah satu faktor pemicu timbulnya jerawat adalah produksi minyak yang berlebih pada kulit wajah. Oleh karena itu, dibutuhkan sediaan yang tidak mengandung bahan yang berlemak yang memicu produksi minyak berlebih pada wajah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat satu sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak yang memenuhi syarat pengujian sediaan salep. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di laboratorium. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun rimpang temulawak dibuat menjadi ekstrak kental menggunakan metode mesylasi. Nah, untuk formulanya, ekstrak rimpang temulawak 7,6%, PEG 4000, 36,89%, PEG 400, 55,33%, Nivagin 0,18%, dan oleum citrip secukupnya. Hasil penelitiannya telah dilakukan diperoleh hasil sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak yang memiliki konsistensi baik secara organoleptik, terlihat bentuk sediaan setengah padat, warna sediaan kuning kecoklatan, warna alami dari rimpang temulawak, sedangkan bau sediaan berbau khas temulawak. Hasil uji homogenitas menunjukkan susunan yang homogen karena pada bagian atas tengah, dan bawah sediaan terdapat penyebaran partikel secara merata. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut dilakukannya evaluasi. Evaluasinya ada organoleptik, yaitu berbentuk setengah padat, berbau khas rimpang temulawak, homogenitas bagian atasnya homogen, bagian tengah homogen, dan bagian bawah juga homogen. pH-nya 5, universal indikator EMAC, daya sebar 5,3 cm, kemampuan proteksi kurang dari 1 menit, daya serapnya 160%, daya lekat 23 detik, ukuran partikel salep pembanding memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan salep ekstrak rimpang temulawak ini. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, salep ekstrak rimpang temulawak ini memiliki daya sebar dan daya lekat. Salep ekstrak rimpang ini juga memiliki pH yang sesuai dengan pH normalitas kulit sehingga tidak mengiritasi kulit. Ukuran partikel salep ekstrak rimpang juga termasuk lebih besar dibandingkan salep pembanding karena salep pembanding yang digunakan merupakan salep yang bahan obatnya terabsorpsi di lapisan kulit paling dalam, sedangkan obatnya sedangkan salep ekstrak rimpang temulawak ini efeknya hanya di permukaan kulit. Basis salep juga sangat mempengaruhi kualitas suatu sediaan. Basis salep yang digunakan dalam penelitian ini merupakan basis salep larut air yang memiliki daya serap air yang baik. Basis larut air juga memiliki daya proteksi yang baik terhadap kulit. Ada jurnal tentang formulasi salep ekstrak daun pare atau Mawardica cartio dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, diteliti oleh Liliswati dan Juraida Sagala pada tahun terbitnya yaitu September 2012 sampai dengan Februari 2019, volume 3 nomor 2. Latar belakang salah satu tanaman yang memiliki efek antibakteri adalah daun pare, Momordica carentia L. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun pare dengan mutu stabilitas yang baik selama penyimpanan dan untuk melihat apakah memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Metode penelitian ini dilakukan antara lain pembuatan ekstrak salep dengan cara menserasi menggunakan pelarut etanol 96%,
Formula dibuat dengan basis salep paslin album dan adepslanae dibuat dalam 3 konsentrasi ekstrak di mana formula 1 15%, formula 2 20% dan formula 3 25%. Untuk selanjutnya ada formula. Formula yang pertama ada formula basis salep untuk 30 gram, resep adepslanae 9 gram, paslin album 21 gram, misfak ungeta 30 gram. Yang kedua ada formulasi salep ekstrak daun pare 15%, resepnya ekstrak daun ungu 4,5 gram, adepslanae 9 gram, dan paslin album 16,5 gram, misfak ungeta 30 gram. Yang ketiga ada formulasi salep ekstrak daun pare 20%, resepnya ekstrak daun ungu 6 gram, adepslanae 9 gram, paslin album 16,5 gram untuk pembuatan salep 30 gram. Yang terakhir ada formulasi salep ekstrak daun pare 25%, di mana resepnya yaitu ekstrak daun ungu 7,5%, adepslanae 9 gram, yang tadi itu resep ekstrak daun ungu 7,5 gram, adepslanae 9 gram, paslin album 13,5 gram. Mifak untuk pembuatan salep dalam 30 gram. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi, di mana yang pertama ada uji organolepti. Pengujian organolepti ini dilakukan dengan mengamati sediaan salep dari bentuknya, baunya, dan juga warna dari sediaan. Spesifikasi salep yang harus dipenuhi adalah memilih bentuk setengah padat, warna harus sesuai dengan spesifikasi pada pembuatan awal salep, dan baunya tidak tengik. Yang kedua ada uji pH. Nah, uji pH ini digunakan untuk mengetahui berapakah nilai pH-nya. Cara pengukurannya menggunakan alat bentuk stik pH universal yang dicelupkan ke dalam 0,5 gram salep yang telah diencerkan dengan 5 mili aquades. Nah, nilai pH salep yang baik adalah 4,5 sampai dengan 6,5 atau sesuai dengan nilai pH kulit manusia. Yang ketiga ada uji homogenitas, di mana sediaan ini dilakukan dengan cara mengamati hasil pengolesan salep pada plat kaca. Salep yang homogen ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan, struktur yang rata dan memiliki warna yang seragam dari titik awal pengolesan sampai ke titik akhir pengolesan. Salep yang diuji diambil dari 3 tempat, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Untuk yang keempat ada uji daya sebar. Uji daya sebar sebanyak 0,5 gram salep diletakkan di atas kaca bulat dan dibiarkan selama 1 menit. Lalu diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Tadi diameter sebar salep diukur, setelahnya itu ditambahkan 100 gram beban tambahan dan didiamkan juga selama 1 menit, lalu ukur diameter yang konstan. Yang selanjutnya ada uji daya lekat. Pengujian daya lekat ini dilakukan dengan cara menimbang 1 gram salep yang diletakkan pada permukaan gelas objek, kemudian ditutupi dengan gelas objek, lalu gelas objek itu ditindih dengan beban 1 kg selama 5 menit, lalu gelas objek yang berhampit kemudian dipasang pada alat uji daya lekat dan bersamaan dengan pemberian beban pada alat uji daya lekat, dan stopwatch dinyalakan. Yang selanjutnya ada uji viskositas, di mana uji viskositas salep ditunjukkan untuk mengetahui kekentalan masing-masing salep. Uji ini dilakukan dengan menggunakan alat portable viskostarion dengan cara sediaan salep yang akan diukur ditempatkan dalam wadah bermulut lebar, kemudian spindle yang sesuai dimasukkan ke dalam salep hingga terbenam. Rotor dinyalakan hingga jarum penunjuk menunjukkan angka yang stabil.
Nah, yang terakhir ada pengujian aktivitas antibakteri, di mana pengujian ini menggunakan media MAH yang telah disiapkan, dituangkan ke dalam 5 cawan Petri masing-masing, dibiarkan memadat, dicelupkan lidi kapas steril ke dalam suspensi bakteri, lalu dioleskan pada permukaan media MAH dan dibiarkan 5 menit agar suspensi bakteri itu meresap ke dalam media agar. Kertas cakram yang telah dioleskan dalam salep ekstrak daun pare ini dengan konsentrasi 15%, 20%, dan juga 25% sesuai formula yang tadi dibuat. Lalu pada media ditempelkan kertas cakram dengan berbagai konsentrasi tersebut. Untuk kontrol negatif, yaitu kertas cakram yang dioleskan peselin album dan adepslanae, sedangkan untuk kloramfenikol sebagai kontrol positif dengan diberi jarak letak pada masing-masing disk. Kemudian diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Diukur zona hambat berdasarkan milimeter menggunakan jangka sorong. Diameter zona hambat yang diukur yaitu daerah jernih di sekitar cakram, tidak ada pertumbuhan bakteri, diukur dari ujung yang satu ke ujung yang lain melalui tengah-tengah kertas cakram dan dihitung rata-rata zona hambatnya. Nah, untuk hasil penelitiannya, yang pertama ada uji organoleptik. Jenis kontrol negatifnya bentuknya setengah padat, baunya bau basi salep, warnanya putih kekuningan. Terus untuk jenis kontrol positifnya setengah padat, basi salep, warnanya putih kekuningan-kuningan. Yang terus ada jenis salep F1 atau formula 1 15%, bentuknya setengah padat, baunya aromatik, warnanya hijau kehitaman. Untuk formulasi 2 20%, bentuknya setengah padat, baunya aromatik, warnanya hijau kehitaman. Dan untuk F3 25%, bentuk setengah padat, bau aromatik, warna hijau kehitaman. Terus ada uji pH, di mana sediaan salep yang memiliki terlalu asam dapat mengiritasi kulit, sedangkan pH yang terlalu basah membuat kulit bersisik. Nilai pH yang melampaui 7 dikhawatirkan dapat menyebabkan iritasi kulit. Nah, jenis salep yang pertama itu ada kontrol negatif dengan pH 5,01 sampai dengan 5,13. Kontrol positifnya dari 5 sampai dengan 5,05 sampai dengan 5,18. Formula 1 yaitu 15%, pH-nya itu 4,55 sampai dengan 4,84. Yang keempat ada F2 atau formulasi 2 20%, pH-nya 4,52 sampai dengan 4,59, dan F3 25%, 4,61 sampai dengan 4,77. Nah, pH yang tadi sudah diambil itu merupakan pH yang normal untuk kulit. Yang selanjutnya ada uji homogenitas. Hasilnya menunjukkan sediaan salep ekstrak daun pare ini dengan konsentrasi 15%, 20%, dan 25% ini tercampur merata saat sediaan salep dioleskan pada kaca objek. Jadi semuanya itu homogen. Nah, untuk uji daya sebar, hasil menunjukkan bahwa pada setiap formulasi mengalami penurunan dan penaikan daya sebar. Hal ini dikarenakan peningkatan konsentrasi ekstrak daun pare yang terkandung. Nah, untuk jenis salep kontrol negatif yaitu daya sebarnya 6,8 cm, kontrol positif 6,78 cm, formula 1 15%, daya sebarnya 6,3 sampai dengan 6,8 cm, F2-nya 20%, 6,3 sampai dengan 6,7. Untuk yang terakhir yaitu formula 3 25%, 6,2 sampai dengan 6,8. Untuk yang kelima ada hasil penelitian uji daya lekat.
Berdasarkan uji daya lekat yang telah dilakukan selama 4 minggu dalam waktu penyimpanan semua formula salep, ekstrak daun pare ini belum memenuhi syarat waktu daya lekat yang baik karena kurang dari 4 detik, dikarenakan syarat untuk daya lekat pada sediaan topikal adalah tidak kurang dari 4 detik. Nah, jenis salep kontrol negatif yaitu memiliki 1,73 sampai dengan 1,73 sampai dengan 1,75 detik untuk daya lekatnya. Yang kedua ada kontrol positif, daya lekatnya 1,73 sampai dengan 1,74. Untuk formula 1 daya lekatnya 1,80 sampai dengan 1,84. Yang keempat ada formula 2 1,77 sampai dengan 1,81 dan yang terakhir ada formula 3 2,5%, 1,95 sampai dengan 1, formula 3 1,9 sampai dengan 1,95. Nah, untuk yang keenam ada hasil uji viskositas atau Centrifol. Berdasarkan hasil yang terdapat menunjukkan dengan penambahan ekstrak daun pare dalam sediaan salep meningkatkan viskositas dari salep tersebut. Bisa dilihat ya, tabelnya ada di sana. Yang terakhir ada uji aktivitas bakteri di mana perbedaan diameter zona hambat masing-masing konsentrasi disebabkan oleh perbedaannya besarnya zat aktif yang terkandung pada konsentrasi tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.